Bekasi. Katanya Mbak Rika Benjeng itu di mana ya Mas ya? Saya taunya Gresik aja. Iya bener Bu, cuma tahu Gresik. Taunya Gresik aja. Saya takut kenalan, Bu. Kenapa Rifki? Mana nih videonya Takut nih? sayang. Kenapa? Takut sayang. Oh takut sayang. Salah Kalau ya. nggak kenal nggak sayang Mas. Iya, kalau nggak kenal nggak bisa sayang. Ayo, ini ketua himpunan ini, Mas Rifki. Mana ini fotonya nih? Ini kan fotonya banyak ini, nggak tahu ini mbaknya yang mana. Rifki. Yang sebelah kanan itu saya, Mbak. Perkenalkan nama saya Rifki Fauzi dari Universitas Gresik semester 5 sore. Sebelah kanan yang mana? Ya, yang sampingnya rok kuning-kuning itu loh, Mbak. Oh iya Mas. Ya, yang sebelah yang laki-laki satunya lagi itu Mas Didin. Sebelahnya Mbak Sofi. Oh iya Mbak Sofi. Mbak Lika, yang tengah Mbak Anfau. Yang sampingnya lagi itu Mbak Zizi. Yang pakai kacamata tuh. Ya, yang kuning itu Kak Ros dari semester 3. Oh ya. Ini teman-teman keluar masuk ya sinyalnya ya. Jadi gini, karena memang ini saya pakai Zoom yang gratis. Ya, namanya Zoom gratisan ya. Nanti setelah 40 menit otomatis tertutup, jadi teman-teman tinggal langsung join lagi ya ke Zoom-nya ya, oke? Oke, Bu. Oke, Bu. Alfa mau perkenalan, ayo. Alfa, Jafar, Alisa, Didi. Perkenalan sama siapa, Bu? Loh, itu ada yang baru itu loh, Mbak Rika itu, Konita. Oh, itu. Oh, itu. Namanya siapa? Oh, perkenalan saya berarti. Lah, wajahnya mana ini Alfa ini? Saya belum mandi, Bu. Lah. Ya Allah. Ya Mbak, jadi Mbak kalau di sini kan masuknya jam 7 ya, berarti kan kalau kalau di sana kan sudah jam 9 ya, kayak gini nih kebiasaannya anak-anak ini. Nanti jangan kayak gitu ya, kalau misalnya kelas ya sudah mandi itu loh, kayak Anfau itu loh, sudah cantik, sudah siap di kampus gitu. Itu Mbak yang jadi backgroundnya Anfau itu, kampusnya kita. Kalau di kampus kan harus mandi, Bu, soalnya dilihat cewek-cewek. Aduh, habis ini kelasnya pindah ke kampus aja ya. Jangan kelas online ya, biar pada mandi semua ini jam 7. Nggih, Bu. Nggih, Bu, secepatnya, Bu. Setuju. Ini pada denger sih kan? Rumah. Iya, maksud saya rumahnya kan denger sih semua kan. Bu. Sebentar. Jafar. Oh iya ya, Robi ya yang belum ya. Aduh. Ini tadi yang minta ke Zoom ini Mas Robi. Tapi malah belum masuk ini Robi. Tolong dibantu ya Sofi ya. Oke, kalau gitu langsung saya mulai aja ya teman-teman supaya kita segera bisa mulai perkuliahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelihatan saya men-share layar. Kelihatan, Bu. Oke, kelihatan ya. Bu. Oke. Jadi untuk pertemuan hari ini dan mungkin pertemuan besok ya, kita akan belajar tentang suplai air. Kenapa? Ya, kita akan belajar tentang suplai air kolam. Nah, kok nggak bisa kelihatan ini. Jadi tadi jawabannya apa teman-teman? Saya yang bertanya urutan-urutan perkembangan teknologi aquaculture. Ada yang benar seperti ini urutannya?
Yang pertama itu kita menangkap ikan secara sederhana. Kemudian setelah ikan ditangkap secara sederhana, ada ikan-ikan koi yang dulu itu enggak seperti sekarang ya. Ikan koi dulu itu masih bebas di perairan. Nah, alhamdulillah Robi bisa masuk. Selamat datang Mas Robi. Kemudian ikannya itu dibudidayakan secara sederhana karena ikan koinya diberikan makan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana akhirnya kok bisa masuk, Robi? Iya, Bu. Gimana? Iya, Bu. Apa namanya? Datanya untuk Zoom-nya itu saya matikan, Bu. Nah, iya. Oh, dasar Robi. Lah iya, orang kata saya tuh saya sampai bingung. Saya tak bedanya Zoom yang gratis sama yang berbayar apa gitu loh. Kalau misalnya Mas tidak bisa masuk saya meskipun saya gratisan. Iya. Jadi memang karena ini bisa aja. Iya, Robi ini bisa aja ini ya. Jadi karena yaitu ya akun Zoom-nya kita itu kan memang ada, kita sudah punya akun Zoom kampus ya. Cuman karena hari ini kebetulan bersamaan dengan mata kuliah lain yang kebetulan dosennya ini datang ke kampus gitu loh. Jadi karena dosennya ini datang ke kampus untuk kuliah meeting Zoom, jadi akunnya dipakai oleh beliau gitu untuk hari ini. Jadi nanti mungkin minggu depan saya akan menyampaikan ke Bufa untuk hari Jumat jam 7 nanti akun Zoom-nya saya pakai karena kan kemarin saya mikirnya kalau misalnya antara Zoom dengan Google Meet masih lebih enak Google Meet karena kan lebih kecil gitu ya apa size-nya. Cuman kan memang kalau untuk secara interaktif memang lebih interaktif menggunakan Zoom. Jadi begitu teman-teman, kalau teman-teman ingin tahu itu sebenarnya ada beberapa dosen yang kalau ngajar itu ya berangkat ke kampus gitu. Cuman teman-teman mahasiswa itu mungkin melihatnya pakai layar komputer. Itu gitu. Oke. Jadi yang tadi ini ada yang benar urutannya. Yang pertama penangkapan ikan secara sederhana, kemudian yang awalnya ikan koi dulu itu masih ikan liar terus diberikan makan, akhirnya mereka tahu konsep budidaya gitu ya. Akhirnya orang-orang pada zaman dahulu mulai menyekat-nyekat lokasi untuk pembudidayaan ikan. Kemudian karena mulai ada peningkatan jumlah penduduk, ada pengetahuan bahwa ikan itu memiliki kandungan protein yang tinggi sehingga potensi budidaya meningkat. Kemudian penangkapan juga otomatis secara besar-besaran ya. Nah, karena sekarang ini pertumbuhan penduduk ini kan meningkat secara signifikan sehingga lahannya terbatas. Kemudian orang-orang juga banyak membuang limbah secara sembarangan gitu ya. Kemudian kondisi iklim ini juga akhirnya berubah karena apa? Kendaraan sudah semakin banyak, otomatis iklim bumi juga nggak balance lagi, nggak seimbang, terlalu banyak polusi. Maka sekarang adalah pengembangan teknologi aquaculture supaya apa? Tetap bisa berbudidaya di satu lokasi tertentu, entah itu lokasinya benar-benar yang tidak memungkinkan untuk dibudidayakan atau ya lokasinya masih bagus gitu ya untuk dibudidayakan. Namun kita kembangkan teknologi-teknologi yang lain seperti teknologi filter. Kalau misalnya lokasinya nggak kurang bagus gitu ya, berarti kita pakai filter air supaya nanti kandungan airnya itu bisa lebih jernih. Kalau misalnya kondisi tanahnya seperti yang pirit tadi, ada yang benar jawabnya. Pirit itu apa? Kondisi tanah pirit. Sofi? Kondisi tanah masam. Kondisi tanah masam. Kondisi tanah masam, Bu. Kondisi masam, tanah masam. Ya, jadi kalau kondisi tanahnya seperti kondisi pirit, tanah sulfat masam, tanahnya warna merah, berarti dia perlu treatment yang khusus. Dan kalau misalnya memang memungkinkan, ya kita jangan pakai tanah gitu loh. Kita misalnya pakai struktur budidaya pakai beton. Itu seperti itu. Atau fiber. Jadi kita tidak menggunakan tanah secara langsung. Kalau misalnya di situ kondisi tanahnya adalah tanah yang pirit gitu ya, tanah pirit seperti itu, berarti ya sudah langsung dibentuk satu sistem budidaya intensif. Gitu. Enggak ada kita pakai budidaya ekstensif. Kalau ekstensif ya rugi. Mau berapa kali dikasih kapur karena kondisi tanahnya memang sudah asam.
Tuh, itu begitu ya. Ada yang benar ini jawabannya urutannya? Salah, benar? Saya salah, Bu. Saya benar, salah, Bu. Oh benar, Sofi Saya benar. benar, Harus Bu, benar, harus Bu. positif, Benar, Bu. benar. Benar. Nggak tahu Saya faktanya. benar, Bu. Saya Loh kan benar, Bu. ada itunya, ada jawabannya tuh benar apa salah. Coba nanti dicek lagi. Yang enggak ada jawabannya tuh biasanya yang esai. Oke, terus faktor yang berpengaruh terhadap kelayakan aquacultur. Kalau independen berarti kan dia tidak bergantung ya. Ada lingkungan, tanah, iklim perairan, serta pasar, kebijakan, hukum, kelembagaan. Ini kan dia tidak berpengaruh terhadap kelayakan aquacultur ya. Mau kondisinya bagaimanapun ya tidak berpengaruh. Tapi faktor yang dependen adalah kita pilih spesiesnya apa. Nah, kita membudidayakan dari stoknya, apa dari benih, apa sudah pembesaran, kemudian dari sarprasnya, sarana prasarananya, berarti kan harus ada kolam, atau mau misalnya jenis keramba, berarti kalau keramba itu di daerah pesisir, atau misalnya kalau kita hanya menyekat satu tanah sebidang gitu aja, kita bisa pakai empang, kolam parit, nah itu begitu. Ini dependen ya. Kemudian ada faktor input haranya, pemberian pakan, pemberian pupuk, pemberian nutrisi atau obat-obatan. Kemudian juga penerapan dari tingkat teknologi. Tadi ada yang salah, sistem budidaya intensif ya? Enggak, Bu. Salah, masih ada yang salah itu. Sistem budidaya super intensif itu berapa sih? Berapa ikan per 1 meter kubik? Kira-kira berapa sih kalau super intensif? Ini balik lagi ya ke sistem budidaya ikan ini ayo. Ya apa kira? Berapa ikan? Bu? Berapa ikan kalau super intensif? Super intensif 10 sampai 30, Bu. Super intensif. Enggak 100.000 dah. 1.000. Bisa sampai 1.000 ya. Iya, Bu, 500 sampai 1.000. Ya, Azmi, mengangkat tangan mau tanya apa, Mas? Monggo. Enggak, Bu. Ini kepencet, Bu. Oh, kepencet. Ya, ya. Mbak Rika nanti kalau misalnya mau ada yang ditanyakan langsung tanya saja ya. Jadi ini saya enggak di akhir gitu ya. Kalau misalnya mau ada yang ditanyakan langsung aja. Sekarang saya jelaskan proses terbentuknya kolam itu hanya ada 2. Yang pertama secara tidak sengaja. Nah ini yang tadi saya katakan, kalau misalnya secara tidak sengaja kalian hanya melihat, oh ini ada lokasi, kemudian ada sedikit cekungan, wes kita sekat-sekat aja jadi budidaya empang gitu ya, supaya apa sih namanya, untuk menandai ikan ini nggak bisa keluar masuk gitu ya. Itu akibat adanya cekungan. Biasanya pada musim hujan dia akan terisi air otomatis, makanya wes langsung aja ikan ditebar di situ. Tadi seperti waduk, seperti itu, Bu. Waduk secara sengaja kalau waduk. Kalau teman-teman ini loh di daerah sawah-sawah, misalnya kan ada budidaya, biasanya sawah, setelah sawah nanti diisi kolam, kan gitu loh. Biasanya kan gitu ya. Ada Bu, ada rumah itu ada. Ya, Bu, banyak di sini. Kan banyak ya. Gimana Rizky? Di sini ada beberapa kayak samping rumah ada cekungan gitu. Kalau ada airnya, kalau ada airnya waktu hujan saja gitu. Ya itu berarti bisa kita buat kolam. Itu sebenarnya bisa kita buat kolam. Terus misalnya jenengan sekat-sekat pakai terpal pinggir-pinggirnya. Itu juga tujuannya apa? Untuk mencegah misalnya ada hewan yang ngebor ke situ itu loh, Mas. Bisa ular, bisa apa, itu kan bisa kita sekat ya. Kita kasih terpal aja kanan kirinya, terus dikasih cagak-cagak untuk budidaya itu juga bisa gitu. Jadi kolam itu enggak harus yang kita sengaja membuat kolam gitu, enggak, tapi ada juga kolam-kolam yang memang bisa terbentuk secara tidak sengaja. Karena kan kalau misalnya
ikan itu kan hanya butuh media air ya, sebenarnya kan gitu. Cuman kan Bu, masalah kalau telaga itu secara sengaja atau tidak sengaja, Bu? Telaga. Sengaja, Bu. Iya, kayaknya sengaja kalau telaga. Karena kan memang dia luas sekali ya kalau telaga ya. Iya, waduk, telaga. Telaga. Bisa juga tidak sengaja, tapi juga bisa sengaja ya. Kalau misalnya tidak sengaja itu kenapa? Misalnya di situ tanah umum, tanah masyarakat. Nah, biasanya kan kalau kita membangun, gimana sinyalnya jelek. Jadi kan kalau misalnya kita bangun rumah nih ya, telaga itu kan misalnya kayak suatu cekungan yang tiba-tiba ada ya di situ ya. Jadi karena rumah-rumah sebelahnya itu kan dibangun itu berarti kan kita biasanya ngeruk dari bangunan rumah orang dibawa ke rumah kita ya kan. Kalau untuk bikin pondasi ya, otomatis struktur rumah itu akan lebih kompak, lebih lebih kokoh daripada struktur telaga. Jadi kenapa kalau misalnya di sekitar telaga itu tetap ada rumah-rumah, karena kan dia sudah dibangun di situ supaya strukturnya kuat. Nah, kalau misalnya telaga itu mungkin awalnya itu adalah terbentuknya itu tidak sedalam itu, tapi karena sering terkena air hujan, makanya dia bisa lama-lama jebros gitu, tanahnya itu bisa lebih tenggelam. Itu gitu. Kalau telaga itu secara alami, kalau waduk baru itu dibuat sengaja gitu. Waduk. Terus kan juga ada danau ya. Danau itu kan dia secara alami juga terbentuk. Kalau danau biasanya adanya getaran dari inti bumi, sama seperti kalau kita lihat kalau misalnya ada gempa bumi, terus pulau-pulau itu ada yang menjauh gitu ya, ada yang mendekat. Nah itu juga sama. Awalnya itu danau terbentuk itu awalnya dia jadi satu, ya. Terus ada sedikit cekungan. Kemudian karena adanya getaran dari inti bumi sehingga si danau itu terbentuk. Jadi lama-lama memisah gitu, lama-lama menjauh. Itu gitu. Untuk danau. Begitu nggak Anfa'u ya? Iya, Bu. Ya. Terus proses terbentuknya kolam, kalau secara sengaja ya ini berarti yang umumnya sekarang kita buat ya. Jadi dibuat untuk memelihara ikan, ukurannya bervariasi tergantung luas lahan. Biasanya kalau kolam itu dari satu kolam hingga beberapa kolam dalam 1 hektar atau 2 hektar. Ini masih dasar. Terus jenis-jenis kolam. Ada kolam tada hujan. Nah ini contohnya adalah yang tadi kita bahas ya, kolam yang secara tidak sengaja. Jadi biasanya, kayak telaga-telaga ini kan digunakan untuk tada hujan juga ya, karena dia nggak ada pintu masuk, pintu keluar, dan fungsinya untuk menampung hujan supaya nggak banjir. Biasanya nggak ada pematang kolam sama sekali gitu loh, atau pematang kolamnya ya sangat lebar. Ini kalau kolam tada hujan. Jadi kalau kita menggunakan kolam tada hujan untuk budidaya, berarti ya untuk preparation-nya biasanya ya kita berikan kapur yang agak banyak gitu loh, karena pasti kondisi airnya itu sangat asam. Sudah tidak ada pintu masuk, pintu keluar, kondisi airnya pH-nya rendah gitu, karena dia terisinya pada saat hujan. Terus ada lagi kolam mata air. Nah, kalau kolam mata air ini biasanya di daerah pegunungan. Gitu. Kolam-kolam ini airnya pasti terjamin dan pasti kelihatannya bersih ya. Kelihatannya bersih tapi pH-nya rendah gitu. Unsur haranya juga rendah. Ini ada kolam mata air. Kemudian ada kolam setengah teknis. Nah, ini kalau kolam setengah teknis seperti ini nih gambarnya. Yang seperti di sawah-sawah itu ya, disebutnya adalah kolam setengah teknis. Jadi masih mendapatkan air yang banyak, terutama dari tambak
dari tanah-tanah yang di sekitarnya ada tanaman-tanaman seperti itu masih dapat air dari situ. Pengaturan airnya baik, gitu ya. Nah ini yang tadi saya sampaikan, misalnya setelah panen padi, habis itu nanti langsung ganti, tambak lagi. Nah, jadi dia setengah teknis, enggak benar-benar difungsikan sebagai budidaya ikan. Nah yang terakhir itu kolam teknis. Kolam teknis berarti dia sudah seperti sistem budidaya intensif, dia sudah airnya sudah tercukupi sepanjang tahun, entah nanti dari sumber mata airnya itu bisa dari mana itu namanya, dari sungai, dari sumber mata air lain, atau misalnya dari air terjun, itu yang jelas dia sumber kecukupan airnya itu selalu ada sepanjang tahun. Biasanya juga bisa dari sistem irigasi, dan ya namanya kalau misalnya sistem budidaya intensif berarti sudah disemen semua, setengah atau bawahnya, jadi sistem budidaya intensif. Nah, ini saya rasa sudah paham ya, menurut fungsinya ada banyak kolam. Kemarin-kemarin juga saya sudah pernah menjelaskan di mata kuliah utilitas, ada kolam indukan, kolam pemijahan, kolam pembesaran, yang bisa nanti lokasinya kalian setting gitu ya. Dalam satu sistem hatchery nanti di mana lokasi kolam budidayanya, kolam pembesarannya, dan telurnya nanti lokasinya di mana. Sudah paham ya saya rasa ya? Gimana? Saya next saja. Jadi ada kolam pakan alami, kolam pengendapan. Kolam pengendapan ini kan berarti dia ada di awal atau di akhir kolam pengendapan ini. Karena apa fungsinya? Ketika ada air yang masuk ke dalam satu sistem kolam, itu kan pasti kita endapkan dulu ya. Makanya kalau ada kita mau budidaya nih, harusnya kan air itu diendapkan dulu selama 1 malam supaya semua zat-zat yang masuk itu dihilangkan dulu gitu loh. Jadi Azmi keluar masuk ini sinyal ini kayaknya. Jadi butuh minimal 1 hari saja untuk air itu nanti kondisinya sudah bagus gitu. Misalkan kayak di daerah Gresik itu kan pH-nya itu kan terlalu tinggi ya karena kapur. Nah, kalau misalnya kapur itu karakteristiknya kan dia mengendap ya. Dia akan ke permukaan. Berarti teman-teman, karena memang di lab kita itu kolam pengendapan itu tidak difungsikan ya, langsung menggunakan tandon sih ya. Seandainya tidak menggunakan tandon, kita fokuskan pengambilan air itu yang di tengah gitu. Jadi di bagian tengah, atau kita saring lagi. Jadi kita filter dulu supaya zat kapurnya itu paling enggak agak berkurang masuk ke dalam sistem budidaya kita. Padahal kan kita tahu ya pH-nya ikan yang bagus 7,5 sampai 8, tapi di kolam kita pH-nya kadang 9 sampai 10 gitu ya. Alhamdulillah ikannya masih bisa sehat ya. Tapi ya kalau misalnya ini berarti kita mengikuti sistem dari desain itu, kita endapkan dulu airnya. Ya, misalnya di satu kolam ini kita endapkan dulu air yang masuk sebelum masuk ke sistem budidaya. Terus diendapkan 1 sampai 2 malam, kita kurangi kadar kapurnya, bisa dengan penambahan daun atau juga bisa dibuang bagian atasnya, kemudian baru kita masukkan ke sistem budidaya. Itu insya Allah pH-nya akan menurun. Gitu. Makanya fungsinya untuk kolam pengendapan ini adalah sebagai filter pertama sebelum air ini langsung masuk ke kolam ikan. Jadi supaya ikan itu nggak kaget dengan kondisi air yang sudah ada. Karena kalau misalnya kita bernafas menggunakan oksigen ya, sudah ada kita menggunakan udara bebas, oksigen udara bebas. Sementara kalau ikan itu bernafasnya kan menggunakan oksigen yang ada di air. Otomatis ya pasti harus ada penyesuaian gitu loh. Makanya kan kalau misalnya ikan yang ada di perairan bebas, perairan lepas dengan ikan yang dibudidayakan,
meskipun sama-sama lele ya, ini misalkan saya beri contoh, meskipun sama-sama ikan lele, sama-sama ikan yang terkenal sangat kuat gitu, itu pasti akan dari segi ketahanannya akan jauh lebih kuat ikan lele yang di alam gitu. Karena apa? Dia sudah terbiasa dengan berbagai fluktuasi kondisi. Sementara kalau ikan budidaya, dari kecil dia dibudidayakan di situ, di kolam situ. Dia sudah terbiasa dengan pengaturan kadar oksigen, kadar salinitas, kemudian suhu airnya biasanya ya segitu. Jadi begitu nanti ada perubahan sedikit, gitu, atau misalnya kita beli benih dari tempat A dipindahkan ke tempat B. Kenapa sering mati? Karena yaitu dia sudah biasa dibudidayakan dari indukan punya benih ke telur ya, telur kemudian nanti jadi juvenil, dia sudah biasa dalam sistem budidaya. Makanya kenapa sih kita harus membuat satu rekayasa? Karena yaitu supaya kita membuat ikan-ikan yang dibudidayakan, ikan-ikan yang saya katakan tingkat struggle-nya lebih rendah daripada ikan-ikan alami, ini dia akan tetap berhasil dalam satu sistem budidaya tersebut. Nah, itu begitu, makanya harus ada kolam bak pengendapan, idealnya seperti itu. Tapi karena di lab kita memang yang dibudidayakan ya lele ya, ikan hiasnya tidak banyak ya saya rasa ya. 1-2 kolam aja ya Mbak Aan ya. Nah, ini kemana semua ini? Hadir Bu. Iya Bu, ada apa Bu? Ada apa? Ayo. Saya selalu mendengarkan loh Bu. Oh, saya selalu mendengarkan, iya. Ini Alfa. saya kalau Iso. Nggak fokus Bu, nggak fokus. ayo yang fokus ini. Wah. Ya, kalau Aan, kalau di lab ikan hiasnya apa aja? Iya. Banyak Bu. Apa aja? Ada ikan komet, ada ikan moli, ada ikan zebra, ada ikan koi, ada ikan koki. Itu dalam satu, itu dalam 2 kolam ya? 1 apa 2 kolam ya itu? Enggak Bu, 3. Oh, sekarang sudah 3 ya? Di Rika, itu Iya, Bu. budidayanya apa aja di sana ikannya yang dibudidayakan? Kalau di kami itu baru ada budidaya lele sama nila, Bu. Oh, nila ya. Iya. Nggak ada ikan hias? Ikan hiasnya belum, Bu. Di sini ikan hias lumayan mahal. Oh gitu? Iya. Oh. Bisa mungkin ya teman-teman itu Robi itu biasanya itu. Coba ikan-ikan hias bisa kita coba dibudidayakan di Sorong. Alfa Bu, bisa Bu, Alfa Bu. Apa Bu? Dibudidayakan di mana Bu? Di Sorong. Sorong itu mana? Di masjid, Pak, di masjid, di kolam masjid. Pelajaran sejarah ini apa ini? Kalau mengajukan belum perkenalan proposal. Bu, ke Sorong kan nggak tahu saya. Ya, Sorong Iso Alfa iki. Ya perkenalan saya. Mereka kalau mengajukan proposal untuk bantuan ikan hias itu Gimana, bisa Mas? kan? Mengajukan proposal untuk mendapatkan bantuan ikan hias kan bisa kan? Apakah nggak bisa di Belum pernah dicoba sih, cuman kalau buat ngajukan proposal kayak gitu. Soalnya kan kemarin kalau buat kita budidaya ikan itu kita ini sendiri sih. Belum pernah nyoba masukin proposal. Oh, kalau Mas Robi aja bisa dikirim nanti. Banyak dia. Oh, ke sana. Kok iso? Iya, banyak itu Boleh. Robi stoknya itu ikan hias itu Robi. Nanti kan kita coba sistem aquaponik, aquascape biar nanti yang yang di Sorong juga bisa praktek gitu loh. Ya, Robi ya. Oh, oke Bu, siap Bu. Nanti sama teman-teman Bu semua Bu. Loh, saya mintanya Robi. Oke. Loh, kalau Rika di sana enggak ada budidaya ikan badut ta? Gimana, Bu? Budidaya ikan badut atau budidaya terumbu karang? Oh, kalau budidaya ikan batu belum Ikan kayaknya belum ada sih, Bu. Cuman di sini kebanyakan budidayanya tuh lele.
Oh, gitu. Ikan konsumsi, Mbak ya? Ikan konsumsi. Iya. Sama rumput laut aja sih, Bu. Oh, rumput laut apa? Jenis apa yang dibudidayakan di sana? Rumput laut jenis apa ya? Merah Saya lupa warnanya. namanya, Warnanya Bu. hijau. Warnanya apa? Merah, hijau, coklat. Coklat. Oh, rumput laut coklat. Coklat, Iya. Wah, Alfa Oh, ini. dibudidayakannya di pantai-pantai ya berarti ya kalau coklat ya? Iya, Bu, di pantai karena di sini pantainya banyak. Oke, iya. Jadi sekedar informasi ya Mbak Rika, kalau di Jawa Timur Iya. budidaya Monggo, Mas. rumput laut coklat itu biasanya adanya di Madura. Oh, gitu. Jadi di Itu laut cuman di Madura aja, Bu. jadi sepengetahuan saya paling di Madura sama Konita. Kalau di Bawean ada tak rumput laut coklat? Mana ini yang dari Bawean? Bentar, nggak ada. Rob, Bawean Rob. Jadi kalau Kelihatannya gimana? Robi sudah pernah ke Bawean tak? Jadi iya Bu, ada Bu di Bawean Bu. ada ya, rumput laut coklat loh ini ya. Oke. Kuning Bu ini Bu, agak ke kuning-kuningan coklat-coklat. Iya, sama kayaknya. Iya, coklat betul. Bener apa enggak, Rob? Benar dong. Bener ya. Masa nggak bisa membedakan, Rek? Iya, mana ini? Ada tak fotonya, Robi? Waduh, belum saya foto Bu, belum sempat Bu. Wah, itu yang itu. Iya, jadi Itu kalau Angel. Bohong. kalau yang sejauh sepengetahuan saya, karena memang saya belum pernah ke Bawean ya, itu yang sudah pasti ada itu rumput laut coklat daerah Pulau Madura, karena memang dia harus laut lepas kan. Kalau yang di pesisir-pesisir itu biasanya rumput laut merah sama rumput laut hijau. Kalau Sorong kan langsung ya pantai lepas ya soalnya ya. Iya, Bu. Memang kalau yang dari segi kesehatan itu yang paling bagus itu rumput laut coklat itu. Bisa jadi alginat, bahan baku obat-obatan itu rata-rata dari rumput laut coklat. Kalau rumput laut merah, rumput laut hijau itu agar-agar itu. Itu kan biasanya dibuat es campur, Bu. Iya benar, kalau rumput laut merah hijau itu kan buat makanan, buat es campur ya. Agar-agar itu. Kalau di sini, Bu, rumput lautnya tuh dibikin ini juga sih, kayak kemarin tuh bikin kerupuk, bakso. Oh, gitu. Wih. Ya, sama dia sama saya juga. Oh iya, Alfa. Rofi Alfa. Alfa itu Bu, Alfa itu Bu. Oh, bisa ya. Oke. Iya. Nanti coba ya, saya juga penasaran itu kalau sudah bisa dibuat sampai bakso Coba. Berarti inovasinya bagus itu. Bakso rumput laut. Iya. Betul. Terus rasanya gimana itu Mbak, teksturnya itu? Teksturnya gimana? Teksturnya ya, kalau rasanya karena kita campur dengan ikan sih, cuman rumput lautnya tetap dipakai juga. Teksturnya yang, ya begitulah. Ada crunchy-crunchy-nya gitu. Nggak ada rasa pahit. Gurih biasanya rumput laut. Kalau rumput laut coklat kan ada pahitnya gitu ya? Enggak terlalu sih, Bu. Oh gitu, berarti pinter ya. Atau mungkin karena udah ada campuran-campurannya jadinya ya. Perlu dicoba, Bu. Iya, ngambil kenyalnya ya mungkin ya dari rumput lautnya itu. Iya. Ngambil kenyalnya. Betul. Oke. Nah, saya lanjut ya. Jadi kan ada kolam bak pengendapan, ada kolam penampungan hasil, menampung hasil ikan. Ada kolam karantina untuk mengkarantina ikan-ikan yang sakit. Nah, ini makanya kalau saya selalu mengatakan kalau ada ikan yang sakit, langsung dipisahkan saja. Langsung dipisahkan di satu kolam supaya nanti penyakitnya nggak nyebar. Karena biasanya kan kalau ikan itu ya nggak bakteri, virus gitu ya. Wong yang sekarang saja yang di udara aja bisa nyebar, apalagi yang di ikan yang cuman satu sistem gitu saja, nggak bisa kemana-mana ikannya.
Bu, ikan saya kemarin Bu yang terkena parasit itu Bu. Gimana? Itu tak biarin akhirnya sembuh-sembuh sendiri. Oh iya ta. Iya. Yang kena apa kemarin? Bawaannya kuat berarti. Karena itu loh, apa? Jamur tancap itu Bu, yang di ekornya. Nggak sampean ambil jamurnya? Nggak tak ambil, tak biarin aja satu kolam itu. Terus nggak tahu masih hidup sampai sekarang. Tapi nggak nular ke teman-temannya? Enggak kok. Itu jamur apa bakteri? Jamur Mas. Jamur. Kalau bakteri kan yang kelihatan itu langsung gejalanya ya, misalnya totol-totol atau apa. Kalau jamur kan dia kelihatan bentuknya. Kalau gitu, iya berarti nggak dikasih ini sama sekali treatment misalnya air garam gitu atau apa namanya metilen blue enggak ya? Alfa. Mana ini Alfa ini? Apa Bu? Nggak dikasih metilen blue air garam gitu. Nggak pernah Bu, cuman airnya itu sering tak ganti gitu Bu. Oh, gitu. Coba dikasih tak ganti setengah. Coba dikasih metilen blue juga biar cepat sembuh. Kasihan itu kan jamurnya kan ya agak gatel gitu ke ikannya. Nggak dicampur sama ikan manfish ta? Apa Rob? Nggak dicampur sama ikan manfish. Nggak Rob. Nggak ya, dibiarkan iwak tekan genmu iku lho. Oh alah. Iya. Ya, kalau idealnya sih di karantina ya, karena mungkin Alfa nggak dijual ikannya ya, jadi juga budidayanya ya sedikit gitu. Kalau misalnya jadi kalau mati ya minta Robi Bu saya. Oh iya, ke rumah Mas, ke rumah. Iya, jadi karena memang budidayanya ya masih sedikit, jadi nggak perlu kolam karantina. Kalau mati ya sudah lah. Kalau orang jualan kan nggak bisa gitu ya, perlu dipisahkan supaya nggak nulari ke ikan-ikan yang lain, biar nanti bisa dijual kan gitu. Ada lagi kolam penampungan akhir. Lah ini yang biasanya sangat sering orang atau pembudidaya lupakan gitu. Nggak pernah ada kolam penampungan akhir. Jadi kalau air nanti dibuang, wes langsung dibuang gitu aja ke perairan luar. Padahal nanti dari air yang keluar ini kalau jelek terus, otomatis masuknya nanti ke kolam awal juga, kolam budidayanya juga bakal jelek terus gitu loh. Ini kan kalau misalnya nggak ada kolam penampungan akhir yang nanti di treatment pemberian nitrogen, pemberian protein skimmer, itu kan fungsinya supaya air yang keluar nanti itu harus bersih. Supaya nanti yang masuk juga bisa bersih juga. Ini di sini kolam penampungan akhir. Selalu orang-orang melupakan ini kolam penampungan akhir, padahal fungsinya sangat besar. Jadi diberi kapur aja di satu kolam kosong gitu ya, diberikan kapur aja tuh nanti kotoran bisa ngendap. Baru nanti kapurnya kita pisahkan, kita buang ke tanah. Jadi jangan dibuang ke air lagi ya. Kapurnya kita buang ke tanah. Gimana? Apakah kolam penampungan air itu penting juga untuk kolam tradisional? Iya, justru kolam tradisional, betul. Justru kolam tradisional ini. Jadi biasanya kan kita punya tanah 1 hektar ya. Ya udah, tanahnya semuanya dipakai buat sistem budidaya. Betul ya? Semuanya wes ada 10 kolam ya wes. 10-10-10-nya ini dibikin kolam semua. Nah, kan itu yang jadi masalah. Nggak ada kolam pengendapan awal, kecuali kalau ada tandon ya. Kalau ada tandon kan berarti diendapkan dulu sebelum masuk ke sistem budidaya. Lah ini kalau nggak ada tandon kan berarti langsung dipakai. Nggak ada kolam awal gitu ya, nggak ada kolam pengendapan awal. Di akhir langsung dibuang juga. Nah kan ini susah gitu ya, akhirnya kan jelek kualitas airnya. Karena nggak ada filter awal, nggak ada filter akhirnya. Itu gitu. Yang bagus kalau mau yang sistem sederhana, disediakan aja satu kolam kecil misalnya ya di ujung itu, dikasih kapur, nanti kotoran-kotoran itu ngumpul semua karena sifatnya kapur itu dia menyatukan kotoran,
Nah, terus kapurnya sampean ambil ditanam di tanah gitu ya. Itu gitu baru airnya nanti dibuang. Itu juga bisa kayak gitu supaya nanti ya tambaknya bisa berlangsung lama gitu loh. Itu kalau kemarin teman-teman ke Jepara itu kan airnya nggak langsung dibuang kan ya? Dikumpulkan ke satu sistem. Enggak, Bu, enggak. Iya kan? Nggak langsung dibuang. Dia ada satu apa ya kayak sungai gitu ya. Ya yang kita nyebrang ke jembatan itu loh, itu kan keluarnya kan di situ kan. Itu kan nggak langsung dibuang ke pantai itu, dikumpulkan dulu di situ itu. Entah saya pas di Jepara masih belum tahu itu dikasih treatment apa, tapi yang jelas nggak langsung dibuang. Nah makanya kan kalau di BBPAP Jepara kan sampai sekarang budidayanya ceritanya. Coba kalian lihat rata-rata budidaya udang kalau nggak ada sistem seperti itu kan sudah kolaps. Kalau di Jepara kan dari dulu itu. Dari Ada dulu. kolam apa itu, Bu? Ada Kolam sendiri, apa? Bu, di sana, Bu. Ada kolam apa itu namanya, Bu? Yang buat filter itu loh, Bu. Nah, ya kolam untuk filter kan sudah punya sendiri ya kalau di sana ya. Di sana ada kemarin, Bu. Kolam apa? Filter apa? Filter bakteri apa? Filter ini filter batu-batu di sana? Lupa, Bu, yang sebelah sana pokoknya, Bu. Oh ya sebelah sana yang mana? Iya nanti kan ini kan ada mahasiswa baru, ini ada kegiatan ini Mas. Ada kegiatan studi lapang lagi enggak? Masih direncanakan, Bu, soalnya kan juga belum dilantik saya, Bu, belum resmi. Oh gitu, ya barangkali kalau misalnya nanti ada kegiatan lapang lagi, berarti kan kita ke balai lagi. Coba nanti ditanya juga, ini sistem filternya seperti apa ada kolam pengendapan, ada kolam khusus karantina gitu ya. Terus kalau kolam khusus karantina itu yang ideal seperti apa, itu di situ nanti ilmunya teman-teman bisa dapat. Jadi banyak ditanyakan nanti ya kalau misalnya memang kita ke balai tertentu gitu ya. Teman-teman. Jadi kan kalau kita kan biasanya taunya kolam ya wes kolam kotaan gitu aja. Yang penting ada pematangnya, ada inlet, ada outlet. Nah padahal kan nggak seperti itu gitu. Ada jenis-jenis kolamnya juga. Idealnya kalau kolam karantina gimana? Kalau misalnya lokasinya cuma ada totalnya 100 meter khusus untuk kolam karantina lah. Ikannya itu berapa ton misalnya sekali produksi. Berarti ini perlu disekat jadi berapa. Terus sistem airnya gimana, ngakalin filternya gimana, itu nanti bisa dicari ilmunya lebih banyak itu di balai-balai itu, karena kan mereka kan sesuai dengan standar ya, standar internasional itu gitu. Oke, kalau menurut debit air ada 3 jenis, ada stagnan, berarti stagnan ya, yang biasanya di rumah gitu sebelahnya disekat jadi tambak gitu toh. Jadi nggak ada, hampir tidak ada air yang keluar masuk. Terus di kolam juga tidak terjadi sirkulasi air. Itu begitu. Sebentar, ini kok tinggal 10 orang, 9 orang. Yang lain kemana ini? Jafar ada, Diki ada. Robi ada. Konita keluar ya? Sinyal ya? Oke, Alisa belum ada lagi. Oke, jadi kalau kolam stagnan itu ya yang seperti ini nih, tidak ada air yang masuk atau keluar. Tidak ada sirkulasi air sama sekali. Kalau kolam air tenang, itu ada sedikit air yang masuk, gitu ya. Jadi yang biasanya nih budidaya ditambak-tambak itu masuknya ke kolam air tenang, itu ada debit air yang masuk kurang dari 10 liter per detik dan biasanya ukuran kolamnya ini besar. Nah itu kalau kolam air tenang. Ada lagi kolam air mengalir. Kalau kolam air mengalir berarti yang biasanya di air terjun itu. Karena namanya air terjun kan juga bisa ya dari atas air terjun nanti kita sekat bawahnya. Itu termasuk dalam kolam air mengalir. Nggih, gimana? Boleh tanya, kalau misalnya air selama 2 jam itu diganti itu termasuk kolam air apa, Bu? Air tenang atau air mengalir? Kolam selama 2 jam diganti. Ini berdasarkan, kalau ini dia lebih kepada berdasarkan sumber mata airnya ini, Mbak. Jadi dilihat dulu apakah
Kalau 2 jam sekali dia diganti, berarti kan itu kan pergantian air secara manual ya, bukan kondisi sumber airnya. Iya Bu, secara manual. Kan bukan sebagai sumber airnya ya kalau itu. Berarti dia masuknya ke kolam air tenang. Karena nggak secara simultan, nggak secara terus-menerus itu air itu masuk. Itu gitu. Tapi kalau misalnya dia di daerah sumber air yang tinggi, cepat, misalnya sungai. Nah, kalau dia lokasinya dekat dengan sungai, dekat dengan air terjun gitu misalnya, itu masuknya nanti kolam air mengalir. Nah, itu nanti perhitungan dari pengisian debit air itu juga beda antara kolam air tenang dan kolam air mengalir. Gitu nggih, Mbak Aan ya. Betul. Iya Bu, terima kasih. Oke. Nah, jadi kalau idealnya itu yang namanya inlet sama outlet kan berbeda ya lokasinya ya. Itu selalu idealnya adalah begitu. Jadi pintu inlet itu biasanya dia lebih atas, bisa bawah. Kalau outlet itu pasti di bawah sini. Kalau yang tengah itu ya, kalau yang tengah itu terkenal dengan namanya sistem booster. Kalau ada misalnya budidaya sistem booster. Booster itu kan suplemen-suplemen yang digunakan untuk memaksimalkan produksi ikan ya. Itu sistem booster. Tapi dipastikan kalau sistem booster karena kita menggunakan suplemen-suplemen, otomatis kan ini kolamnya kan gampang sekali keruh gitu ya. Makanya yang dipakai adalah sistem outletnya, sistem pembuangannya. Kalau sistem booster pasti di tengah, supaya lebih cepat air itu nanti terganti, nanti dikasih suplemen lagi, terus kalau sudah agak keruh diganti lagi. Itu seperti itu. Makanya ciri khas booster itu adalah dia ada suplemen untuk mempercepat pertumbuhan ikan, dan lubang outletnya pasti di tengah. Itu gitu ya teman-teman. Kalau misalnya di combine Bu, sistem booster sama sistem bioflok, ya bisa, itu bisa gitu. Jadi dia dikasih bioflok, suplemen bioflok supaya nanti limbah-limbahnya itu ngumpul gitu ya, terus dijadikan pelet ikan, tapi lubang pembuangannya tetap ada di tengah supaya mempermudah keluar masuknya ikan. Itu gitu. Oke. Terus ada, nah ini yang kemarin ya saya katakan posisi inlet kalau untuk ditambak-tambak biasanya dibuat lebih tinggi daripada outlet supaya mempermudah air yang keluar. Berapa jaraknya Bu antara pintu masuk dan pintu keluar air? Itu jaraknya biasanya 1-2 meter, jadi agak miring gitu. Nah, kalau misalnya ada tambak dan tambak ini seperti di Jepara ya, seperti di Jepara ini pintu inlet dan outletnya biasanya di satu lokasi tapi beda. Jadi misalnya inletnya di sisi ini, outletnya di sisi ini, itu seperti itu. Bisa jadi satu juga posisi air lautnya. Karena apa? Dia lokasinya adalah dekat dengan sumber air laut. Itu begitu. Tapi tetap biasanya harus ada kolam pengendapan. Kalau yang di Jepara kemarin itu dari sini ya, inletnya ya, tidak dari sini ya. Ini kan khusus outlet ya, kemarin ya, yang jalan yang kita lewati itu. Oke, Mas Rifki, gimana Mas Rifki? Ya Bu, masuknya kan nggak dari sini ya? Masuknya dari sini juga kemarin? Lewat mana Bu? Kemarin inlet dan outletnya apakah satu jalur itu waktu di Jepara itu? Beda Bu. Beda kan ya? Di pojok-pojok. Ya? Di pojok-pojok sini ya kalau yang di Jepara itu ya. Jadi posisi inlet dan outlet kadang juga bisa dibuat sama inlet dan outletnya. Cuman di sini nih berarti kolam bak pengendapannya jadi satu di sini. Jadi supaya nanti sumber masuknya tetap di sini gitu. Jadi kolam bak pengendapannya itu dijadikan satu di sini supaya nanti sumber air yang keluar masuk tetap bersih. Terutama biasanya ini adalah kalau pengisiannya dari air laut secara langsung. Itu gitu. Jadi kalau tergantung ya nanti makanya tergantung dari bentuk sistem budidaya. Nah, kemarin kalau
teman-teman di mata kuliah utilitas aquaculture itu kan saya minta untuk menggambar desain budidaya gitu. Jadi di mana nanti teman-teman masukin airnya sebelah mana posisinya, outletnya nanti sebelah mana, kolam pengendapannya sebelah mana. Lah itu nanti dari desain budidaya ini nanti bisa menentukan posisi inlet dan outletnya. Nah, itu begitu. Cuman kalau yang ini nanti kelemahannya karena memang satu lubang inlet dan outlet, otomatis ya rentan penyakit. Juga resikonya adalah resiko penyakit ya, resiko kondisi airnya tidak bagus gitu. Makanya memang kalau yang ideal ya sebenarnya yang seperti ini, lubang airnya beda, lubang keluarnya beda, itu yang sistem idealnya. Meskipun yang sistem seperti ini antara tambak dan tambak ada satu inlet outlet, ini juga ada. Oke, ini kita mau masuk ke hitung-hitungan. Gimana? Masih bisa memahami ya sampai sini ya teman-teman ya? Insya Allah. Insya Allah. Nah, jadi tadi ada jenis-jenis kolam menurut debit air, ada stagnan, air tenang, air mengalir. Nah, ini saya ambil satu contoh untuk pengisian air, terutama karena kita biasanya di sistem tambak, berarti kan kita pakai yang sistem kolam air tenang. Oke. Jadi kita punya satu tambak, satu kolam gitu. Kita menggunakan sistem air tenang. Nah, dalam pengisian air itu volume kolam misalnya maksimal bisa sampai 1 kubik gitu ya, 3 kubik loh. Dalam satu sistem kolam maksimal 3 kubik. Nah, berapa sih jumlah air yang dibutuhkan untuk pengisiannya itu gitu ya. Itu bisa dihitung dari sini. Berapa banyak air yang kira-kira menguap? Berapa kira-kira air yang akan merembes? Kemudian kebutuhan air semula. Jadi misalnya yang tadi saya katakan kebutuhannya 3 kubik. Nah, ini berarti pengisian air kolamnya kira-kira 3 kubik untuk volume kolam sekian. Cuman ada faktor tambahan tadi, ada penguapan, ada rembesan, sehingga jumlah air ini kan nggak selalu sama dalam posisi 3 kubik. Nah, ini jadi kita bahas satu persatu. Ada faktor penguapan. Nah, penguapan, rembesan itu dikenal sebagai kebutuhan air sehari-hari gitu ya. Karena kan memang air sehari-hari nggak mungkin jumlahnya stuck hanya di 3 kubik, pasti ada yang berkurang di situ setiap harinya. Nah, penguapan ini dihitungnya sebanding dengan suhu air pada saat itu. Jadi kalau suhu airnya tinggi, maka kemungkinan penguapannya tinggi, suhu udaranya tinggi, berarti lebih tinggi nanti yang menguap, tekanan uap juga, luas permukaan air. Nah, berarti kan kalau tambaknya bentuknya semakin luas, tambak ukuran 10 kali 10 dengan tambak ukuran 3 kali 3, pasti penguapannya akan lebih cepat. Tambak ukuran berapa? 10. 10 kali 10 ya. Jadi semakin luas tambak itu akan semakin mudah menguap gitu. Kemudian kecepatan angin juga mempengaruhi. Daerah yang dia kering itu ya penguapannya tidak terlalu tinggi. Nah, itu gitu. Kemudian karena kita tinggal di daerah Indonesia ya, umumnya rata-rata penguapan di Indonesia itu mencapai 6 sampai 7 mm per hari. Berarti 7 mm itu enggak sampai 1 cm ya, tapi itu per hari. Makanya kan air kolam itu perlu perlu diisi terus ya. Cuman kan karena memang di sistem budidaya kita itu kita menyadari bahwa nggak bisa kita cuma ngisi kolam toh. Biasanya kan langsung kita ganti. Makanya kita jarang ya, kita umumnya jarang untuk mengukur jumlah air ini. Cuman kalau di sistem budidaya yang seperti super intensif gitu ya, itu kan kebutuhan air bersih tinggi. Sementara sistem filternya itu juga harus canggih kan. Artinya apa?
dalam satu sistem budidaya airnya itu harus bersih. Nah, ini berarti air yang nanti dialirkan ini kan mahal. Gitu ya. Makanya dia harus benar-benar dihitung berapa persisnya air yang perlu masuk ke situ. Itu gitu. Kalau di sistem budidaya kita ya udah diisi aja sekitar sekian gitu, nggak perlu dihitung-hitung kan gitu ya bedanya. Nah, sekarang di Indonesia itu kita juga menghitung namanya tabel evapotranspirasi, itu tabel EVO ya. Tabel EVO berapa milimeter per hari. Nah, kita lihat di Indonesia daerah tropis. Nah, kemudian daerah tropis, kalau di umumnya enggak ada ya suhu sampai 10 derajat ya. Paling kalau di Malang itu suhunya 16 sampai 25 itu masih Malang gitu. Kalau di kita rata-rata ya lebih dari 30 derajat Celcius. Saya rasa di Sorong juga sama ya, di atas 30 derajat Celcius. Nah, ini kita lihat lokasinya, daerahnya basah, subbasah, semi kering apa kering. Nah, kalau ngelihat sederhana gimana ya Bu ya? Ngelihat sederhananya kita jemur aja pakaian. Kalau daerah kering biasanya sehari ya sudah kering gitu, sudah enggak ada nyemek-nyemek gitulah bahasanya. Meskipun panas. Ya, Gresik itu kan daerah kering ya. Ada daerah yang suhunya sekitar 20 sampai 30. Nah, 20 sampai 30. Ini dia kan masuknya sedang ya. Di Malang itu teman-teman, kalau lagi musim panas itu suhunya tetap di atas 20, 27, 28 gitu ya di Malang itu. Tapi jemur baju itu 2 hari. Itu padahal panas, dijemurnya di luar gitu ya. Tapi jemurnya butuh waktu 2 hari. Berarti apa? Daerah Malang itu masuk ke basah atau subbasah. Subbasah. Basah atau subbasah. Itu indikatornya, melihat apakah daerah kita itu masuk ke daerah kering apa daerah subbasah itu. Subbasah, Bu. Ya, subbasah ya. Jadi itu saya kalau jemur di sana itu butuh waktu 2 hari. Saya waktu di Taiwan juga gitu teman-teman. Padahal di situ itu suhunya sampai 40 derajat Celcius. Bayangkan 40 derajat Celcius. Terus juga pakai pengering. Cuman kan pengeringnya enggak ya kayak yang kita gitu ya. Jadi pengeringnya yang masih nyemek-nyemek gitu. Itu saya butuh waktu 1 hari lebih untuk ngeringkan baju. Dia daerahnya di sedang. Kalau daerah Taiwan itu. Dia daerah sedang. Karena dia padahal suhunya waktu itu sudah 40 derajat tapi ngeringkan baju aja 1,5 hari. Berarti di sana itu adalah kalau kita mau pakai tabel evapotranspirasi di daerah Taiwan berarti ini 5 sampai 7 ngitungnya pada saat musim tersebut. Kalau di Gresik berarti ya ini kita pakai tabel evapotranspirasinya 9 sampai 10. Kalau daerah Malang, nah berarti kita pakai tabel yang ini subbasah ya, antara 5 sampai 6 begitu. Paham ya teman-teman sampai sini ya? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke. Terus sekarang rembesan. Nah, kalau rembesan berarti kita lihat dari struktur kolamnya. Gitu. Rembesan itu kita lihat dari struktur kolamnya, tanahnya, jenis tanahnya. Apakah jenisnya dia itu sangat poros? Ini kalau kalian mau gampang itu berarti sangat boros gitu ya. Kalau sangat poros atau sangat boros berarti yang merembes lebih banyak. Kalau sedikit poros atau sedikit boros berarti rembesannya sedikit. Artinya kalau struktur ini untuk tambak-tambak tradisional, kalau misalnya dia struktur tambaknya ini kebanyakan 90-100% itu dibuat dari tanah liat atau lempung, berarti rembesannya akan lebih sedikit. Nah, itu gitu. Meskipun berbagai tipe tanah ya, ini terutama yang di semen itu juga ya, itu biasanya kolam selalu kehilangan air, kecuali kalau kolamnya kita pakai kolam terpal atau kolam fiber. Nah, itu biasanya
rembesan itu nggak dihitung. Rembesan itu nggak dihitung, yang dihitung cuman penguapan. Nanti kalau kita pakai kolam yang beton atau kolam semen atau apalagi ini kolam tanah, rembesan itu selalu dihitung. Makanya ketika kita sebelum membuat kolam biasanya dilakukan uji dulu kandungan porositas tanahnya gitu. Makanya kan selalu dikatakan standar untuk budidaya itu dia 80% minimal tanah liat, baru sisanya ada batu-batuan pasir gitu supaya untuk menyangga biar dia kuat itu. Jadi ini dasarnya juga dari sini supaya air yang merembes juga nggak terlalu banyak. Nah itu begitu. Jadi kalau misalnya dia sedikit poros itu nanti kandungan rembesan yang dihitung adalah sekitar 1%. Sementara kalau dia sangat poros maka rembesan liat berpasir atau lempung itu yang dihitung adalah 5-10%. Gitu ya teman-teman. Nah, tadi penguapan yang dilihat berarti tabel evotranspirasi. Kalau rembesan kita lihat bentuknya kolam tanah apa kolam lempung. Berarti kalau kolamnya sangat halus 1%, kalau kolamnya banyak pasirnya berarti 5-10% gitu. Oke. Sekarang adalah perhitungan kebutuhan air. Nah, ini juga ada namanya pengisian air kolam, kebutuhan air inisial. Yang ini tadi saya katakan, oh misalnya ukurannya berapa ya? Ukurannya misalnya 3 kali 3 meter, maka kira-kira butuh 2,5 kubik gitu ya. 2 sampai 2,5 kubik. Itu begitu. Ini adalah pengisian kebutuhan air inisialnya. Nah, sekarang bagaimana cara kita menghitungnya? Misalkan ada satu kolam air tenang, dia dibangun di struktur tanah, gitu ya. Struktur tanah yang dinding-dindingnya ini ada lempungnya, ada lempung dan banyak pasirnya, gitu ya. Dia dibangun di daerah tropis kering seperti daerah Gresik. Luasnya adalah 0,5 hektar. 0,5 hektar itu berapa meter, teman-teman? Berapa meter persegi? 1 hektar itu berapa meter persegi? 1000 kayaknya. 1000. 1 hektar 1000 ya? 1000. Oke, berarti ini saya yang salah nulis ini berarti. 1 hektar itu 1000 ya? 1000 apa 10.000? Coba dicek dulu. Coba. 10.000. Sebentar, ayo sama-sama ini. Cek and recheck. 10.000. 10.000 ya? Benar berarti. Jadi 10.000 meter. Berarti kalau kita punya 0,5 hektar, kita punya 5.000 meter ya. Kedalaman kolam kita yang dibangun di kondisi banyak kerikil ini, kedalamannya rata-rata 0,95 meter. 0,95 meter, berarti 95 cm ya. Kedalaman rata-ratanya 95 cm. Lah, kolam ini hanya melakukan 2 kali siklus produksi. 1 kali siklus produksi butuh 150 hari. Nah, ini terus ini tadi kolam dibuat di atas tanah liat yang berpasir. Berarti kan 10% ya kemampuan rembesannya. Maka yang pertama kali kita hitung adalah ini kebutuhan air inisial. Artinya kebutuhan awal kita berapa nanti dikurangi penguapan dan rembesan. Itu begitu. Nah, kebutuhan air inisial dihitung dari luas kolam. Ini tadi kan kita punya luasannya 0,5 hektar, berarti 5.000 meter persegi. Ini sudah panjang kali lebar ya. Entah ini dari panjangnya berapa, lebarnya berapa, wes tidak dihitung, yang dihitung langsung luas kolamnya. 5.000 meter dikali kedalaman. Nah, kan ini kan volume ya.
luas dikali tinggi. Berarti kan volumenya berapa? Nah, kedalamannya kita pakai di sini 0,95 meter. Gitu. Jadi luasannya sekian, kedalamannya sekian, berarti kebutuhan air kita awalnya adalah 5.000 meter dikali 0,95 meter, berarti 4.750 meter kubik. Jadi volume kolam yang awalnya kita butuhkan adalah 4.750 meter kubik. Kemudian kita kurangi dengan kebutuhan air sehari-hari yang tadi saya katakan bahwa ini nanti akan ada air yang hilang, entah itu dia menguap, entah itu dia merembes. Karena di sini dibuatnya di atas tanah, bukan di atas kolam fiber, maka akan ada yang merembes. Nah, ini kita hitung. Penguapan sama dengan luas kolam dikali ETO. Nah, ini tabel evapotranspirasi. Ini ya, ETO. Kita lihat kolam air tenang, daerah tropis kering. Nah, kolam air tenang, daerah tropis kering. Nah, berarti kan suhunya 30 ya, lebih dari 30, daerah tropis. Kering, 9 sampai 10, berarti yang dipakai tabel ETO-nya adalah 9. Oke, berarti luasan kolam dikali dengan ETO-nya. Berarti kapasitas air ini menguap setiap hari adalah 45 meter persegi. Gitu ya teman-teman. Jadi kira-kira ini yang menguap setiap hari ini 45 meter persegi. Kemudian untuk rembesannya, nah untuk rembesannya adalah kebutuhan air inisial dikali rembesan relatif. Nah, kebutuhan air inisialnya kan ini ya, KII, kebutuhan air inisial. Dikalikan rembesannya, karena di sini kolam dibuat di atas tanah liat berpasir. Nah, tadi kan kalau dia full tanah liat 1%. Kalau dia tanah liat berpasir berarti sekitar 9 sampai 10% gitu ya. Maka yang dihitung adalah ini 4750 dikali 10%. Nah, adalah sekian. Kemudian di total 45 tambah 475 sama dengan 520 meter kubik per hari. Sehingga setiap tahunnya, ini sekali lagi yang saya katakan di negara-negara maju ini juga terutama menghitung berapa sih sebenarnya saya punya galon ini, ukuran berapa, saya punya ukuran berapa ini air supaya dia bisa nampung sistem budidaya saya selama 1 tahun. Nah, itu menghitungnya adalah ketika dia punya 2 kali siklus produksi ya. Berarti yang dihitung jumlah siklus produksi dikali berapa kebutuhan airnya, ditambah berapa jumlah hari, dikali kebutuhan air sehari-hari. Berarti jumlah siklus produksinya 2 kali. Dikalikan kebutuhan air inisialnya 4750, ditambah berapa hari, karena kan 1 kali siklus kan 150, berarti dikali 2, 300. 300 dikali berapa ini kebutuhan air sehari-harinya 520, berarti kebutuhan totalnya adalah 165.500 meter kubik untuk areal dengan luasan 0,5 hektar dalam waktu 1 tahun. Begitu teman-teman cara menghitungnya. Monggo silakan dipahami dulu, jika ada kesulitan boleh ditanyakan. Kalau enggak paham silahkan boleh ditanyakan juga teman-teman. Jadi ada. Gimana, paham tak? Bu, yang 520 itu dari mana, Bu? 520 ini adalah total dari kebutuhan penguapan dan rembesan. Jadi 45 ditambah 475 ini.
Oh iya Bu, terima kasih. Jadi memang kalau perhitungan kebutuhan air itu kan ada inisial ditambah berapa yang hilang kan gitu ya tadi ya saya katakan ya. Berapa sih awalnya yang dibutuhkan, terus berapa sih yang hilang. Nah sebenarnya dihitung itu. Jadi kebutuhan inisialnya berapa, kebutuhan air sehari-harinya berapa, baru nanti dikalikan total dari kebutuhan air setiap tahun. Itu begitu. Oh ternyata setiap tahun butuhnya 165.500 meter kubik. Tuh teman-teman. Kalau kita di lab kan biasanya ya enggak ngitung, pokoknya pas dibuka kerannya bisa gitu aja. Nanti kalau misalnya airnya habis yang ngisi tandon lagi gitu ya mikirnya ya. Itu kalau yang sesuai dengan ilmu gitu ya, terutama daerah-daerah yang memiliki budidaya yang intensif ya. Kalau intensif itu biasanya kebutuhan air sehari-hari yang dihitung hanya penguapannya saja. Itu sampai diukur, oh berarti suhunya rata-rata sekian gitu, itu nanti dimasukkan ke rumus. Itu sangat dihitung, oh berarti saya harus punya tandon dengan kapasitas sekian. Nah tandon kapasitas sekian ini nanti bisanya untuk berapa hari. Nah, itu ngukurnya seperti itu, teman-teman. Untuk KJA Kak termasuk Bu ya? Oh iya benar, KJA enggak perlu, betul. Kalau KJA Bu enggak ngukur ginian, pusing Bu nanti kalau KJA ngukur ginian. Iya betul. Ini cuman tambak-tambak ini biasanya mengukur seperti ini. Jadi teman-teman paling enggak tahu konsepnya. Ketika nanti suatu saat teman-teman diminta gitu ya, teman-teman sudah lulus, teman-teman jadi pengusaha, kemudian nanti diminta untuk ngatur kebutuhan air dalam satu sistem budidaya. Mas, ini saya punya budidaya ini Mas, luasnya 1 hektar. Ini saya nyepak no tandon sing ukuran berapa? Nah, kan gitu ya bahasanya ya. Saya nyepak no tandon ukuran berapa, lah iki kuatnya pirang dino Mas. Itu kita pakai sistem ini, perhitungan kebutuhan airnya. Itu teman-teman. Kalau kita biasanya ya wis lah Bu, pokoknya wis kosong ya nanti saya isi lagi kan gitu. Tapi kalau kita usaha kan nanti mikirnya ya untung rugi. Nanti begitu tandon diisi, tidak ada diendapkan, langsung diisikan aja ke ikan. Ya ikannya nanti stres mati kan sama aja. Makanya ini perlu. Sebelum kita membuat sistem budidaya itu kita juga perlu berapa sih kira-kira butuhnya berapa, habisnya berapa hari, nanti diisi air lagi berapa lama, itu kayak gitu. Oke, sebentar. Ya. Di sini kan ada, saya agak singkat-singkat ya teman-teman. Jadi di sini juga ada kalau saluran air kan ada saluran utama, saluran pembagi ya. Seperti yang di Jepara itu kan ada saluran utama, ada saluran pembaginya. Kalau yang di Jepara kan ini kan kanan kiri ini kan kolam. Di sini outletnya ya. Saluran utamanya beda lagi di dekat pantai. Betul. Berarti itu tadi untuk menghitung, berarti itu tadi untuk menghitung kolam tanah, kolam apa itu beton sama kolam fiber gitu Bu? Iya, terutama kolam adalah terpal. Kolam. Jadi kalau untuk ini sebenarnya semua kolam cara menghitungnya sama gitu ya. Mau itu nanti kolam terpal, mau itu kolam tanah, mau itu kolam beton atau kolam fiber sekalipun itu sama. Cuman bedanya adalah kalau fiber kan kemungkinan rembesannya kan hampir tidak ada ya, kecuali bocor ya. Ini saya katakan kecuali bocor. Kalau fiber kan fiber atau terpal itu kan dia anti air keluar ya, anti air merembes keluar. Berarti kebutuhan air sehari-harinya yang dihitung hanya penguapan, rembesan yang nggak dihitung gitu. Kalau kolam-kolam yang fiber, tapi kalau kolamnya misalnya dari tanah liat atau dari tanah liat pun kan dilihat juga strukturnya banyak kerikilnya apa enggak nih, apa dia tanah liat murni gitu. Kalau misalnya kalau beton Bu, kalau beton itu kalau beton bisa pakai 1% rembesannya. Jadi dianggap dia seperti tanah liat murni gitu. Kan kalau tanah liat itu kan dia
ini ya, bentar, mau masuk. Kalau misalnya tanah liat itu kan sebenarnya adalah dari segi porositas ya. Dari segi porositasnya, tanah liat ini kan dia sangat kuat menahan air yang keluar. Tapi secara struktur itu kan dia nggak kuat. Kan gitu ya. Secara struktur budidaya dia nggak kuat. Tapi kalau misalnya dihitung dari rembesan, sangat kecil dia kemungkinan merembesnya. Makanya dihitungnya 1%. Beton. Nah, beton ini kemungkinan merembesnya ada, tapi sangat kecil. Cuman strukturnya dia kokoh. Maka yang dihitung rembesannya ya 1%. 0 sampai 1%. Bisa pakai teman-teman pakai namanya seperti ini kan antara 0 sampai 1% kan tidak terlalu signifikan ya. Kecuali kalau 2 sampai 10% itu kan sangat signifikan. Nah, itu teman bisa pakai antara 0,5 sampai 1 kalau untuk kolam beton. Kolam beton, kolam semen bisa pakai antara 0 sampai 1 untuk nilai rembesannya. Tapi kalau teman-teman pakai fiber itu 0, jadi enggak dihitung rembesannya. Kalau beton ya 0 sampai 1 lah, bisa 0,2 juga bisa. Itu gitu untuk menghitung rembesannya. Berarti faktor untuk mengecek apa itu, Bu? Faktor rembesan untuk yang atap itu banyak, Bu ya? Iya, betul. Sebenarnya kalau untuk rembesan pasir, terus kerikil juga dicek gitu, Bu. Iya, jadi kalau di situ ada kerikil, makanya kita lihat persentasenya ya, Mas ya. Kalau tadi kan rembesan 1%, rembesan 1% itu adalah ketika dia 100% tanah liat. Ya. Tapi kalau ditambah biasanya kan tidak disarankan untuk 100% tanah liat ya. Misalnya kalau di situ ada 10% batu kerikil, jadi kan 10% kerikil, 90% tanah liat. Berarti kita pakainya rembesannya 2% gitu. Kalau misalnya perbandingannya kerikilnya kita kira-kira aja, kita kira-kira oh kerikilnya 30% gitu ya. Tanah liatnya 70, berarti rembesannya bisa 3 sampai 4% di sini kita pakainya. Gitu. Makanya kan kalau rembesan relatif tadi kan 10% ini maksimal gitu ya. Tanah liat berpasir karena kita dikira-kira aja, kira-kira banyak ini berpasirnya, berarti kita langsung pakai 10%. Gitu. Makanya kalau misalnya kita mau menghitung ini, kita pasti ngitung dulu kan seperti ini ya. Kita ngitung dulu dan nanti kita sesuaikan, kita ngukur tiap hari. Selama misalnya 3 hari sampai 1 minggu. Oh ini sekian, berarti penurunan airnya sekian gitu ya. Oh berarti dia turun sekitar 40 meter kubik per hari. Nah ini berarti nanti bisa dimasukkan kandungan penguapan sama rembesannya ini berapa persen untuk pastinya ini Mas. Itu gitu. Ini kenapa sih di sini kok Bu Nurma ini kok langsung ditulis 10% aja gitu ya. Karena di sini hanya ditulis kolam dibuat di atas tanah liat berpasir. Makanya saya langsung bikin 10% gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman mau lebih detail, misalnya kandungan pasirnya hanya 30%, tanah liatnya 70%, berarti angka di sini nanti berubah. Kita gitu. Ini saya buat yang teman-teman paling nggak paham konsep dasarnya dulu. Untuk menghitung berapa sih kebutuhan air. Itu ya teman-teman ya. Mbak-mbaknya ini paham dah? Gimana Mbak-mbak? Insya Allah paham, Bu. Insya Allah ya. Oke, yang lainnya teman-teman materinya coba dipelajari ya. Ini kalau saya jelaskan semuanya kasihan jenengan ini nanti. Jadi ada saluran pemasukan, saluran pengeluaran. Rata-rata dibuat dari beton atau pipa PVC ya. Kalau beton ini yang budidaya yang sudah skala besar ya biasanya ya pakai beton karena langsung strukturnya itu kokoh gitu. Kemudian kalau pipa PVC ya yang biasanya kita budidaya aja, kita biasanya pakai pipa PVC untuk saluran inlet dan outletnya. Nah biasanya kalau saluran inlet kan harus ada saringannya, jadi enggak
kita mah biasanya ya saluran inlet ya udah dari pipa langsung dimasukkan gitu ya. Padahal harusnya diberikan saringan dulu. Saringannya seperti apa Bu? Bisa pakai kerikil, bisa pakai pasir kuarsa, sehingga air yang masuk itu sedimentasinya juga kecil gitu. Jadi air yang masuk itu lebih jernih. Itu gitu umumnya kalau saluran pemasukan. Nah, ini ada jenis-jenis pipa, teman-teman. Kalau biasanya yang dipakai ini pipa apa ini? PVC ya, kalau jenis material. PVC. Umumnya dia PVC, karena PVC ini bisa untuk satu sistem budidaya antara 0 sampai 80 tanda tangan scan atau derajat pasurnya aja? Gitu, karena kan daerah Indonesia kan suhunya juga maksimal paling 35 sampai 40, maka di Indonesia rata-rata pakai PVC. Dia tekanannya, kemampuan dalam tekanannya juga dia sedang, ukurannya juga dia banyak. Makanya orang-orang biasanya pakainya pipa PVC, selain dari bentuk dan ukuran yang sesuai, harganya juga nggak terlalu mahal. Ini kalau untuk karakteristik pipa yang umumnya dipakai di sistem budidaya. Oke, ini ada 4 sistem pintu. Ada pintu beton, pintu monik, pintu PVC, pintu kayu. Mana yang perlu saya jelaskan? Coba teman-teman. Pintu monik, Bu. Pintu monik, oke. Kalau pintu beton sudah pernah lihat ya? Sebenarnya adalah dari semua pintu ini, itu yang berbeda hanyalah pembuatannya saja. Kalau beton, berarti dia strukturnya dari beton. Kalau kayu, berarti pintu airnya ini terutama dibuat dari kayu-kayu, gitu ya. Kalau kuatan mana, Bu? Ya, kita lihat ya, kuatan beton ya, pintu airnya ya. Seperti itu. Yang murah, yang umumnya dipakai oleh orang-orang, ya ini pintu PVC. Di tambak, di lab juga biasanya pakai pintu PVC. Ada pintu kayu ini biasanya di tambak-tambak tradisional, disekatnya pakai kayu. Ada lagi pintu monik. Pintu monik ini pintu yang seperti apa, Bu? Karakteristik dari pintu monik adalah ada sekat-sekat. Jadi kalau pintu air itu biasanya cuma ada satu gitu aja ya. Pintu air keluar masuk, langsung pintu disekat. Nanti kalau udah dibuka, airnya masuk. Kalau udah ditutup lagi pintunya, airnya mandek di situ, airnya berhenti di situ. Nah, kalau pintu monik, ini dia ada sekat-sekatnya. Gitu. Ini strukturnya pintu monik bermacam-macam ya. Ada yang dari beton, ada yang dari... Buat apa Bu disekat-sekat? Nah, tujuannya disekat-sekat apa? Misalkan ada ikan dari luar nih yang mau masuk ya, itu kita bisa filter dulu, gitu loh. Barangkali misalnya nih ada tambak di dekat pantai lah ya, tambak di dekat pantai, yang tadi sistemnya itu yang saya contohkan yang awal itu loh, tambak tengahnya pintu inlet outlet jadi satu. Cuman dia misalnya ditambahkan sistem pintu monik gitu ya. Nah, kenapa harus disekat-sekat untuk masuk? Itu supaya untuk mencegah. Jadi kita bisa ngefilter dulu nih. Begitu nih ada air nih masuk nih, pintu inletnya di sini ya, langsung dari air laut. Dicegah dari sini. Ternyata ada ubur-ubur. Nah, kalau misalnya kita cuma pakai satu sistem pintu ya, itu kan ubur-uburnya langsung masuk aja. Kalau dengan adanya pintu monik ini bisa disekat, apapun yang masuk dan yang keluar itu disekat-sekat. Gitu. Jadi nah disekat-sekat ini juga bisa juga ditambahkan filter-filter gitu loh. Makanya kenapa sih yang sekarang yang disarankan itu adalah kita membuat pintu monik supaya sistem air yang nanti masuk dan yang keluar itu nanti bisa lebih dicek lagi. Gitu. Jadi di sini misalnya ada ubur-ubur nih masuk. Gimana? Sekatnya itu bentuknya gimana, Bu? Bisa kayu. Rata-rata sih kalau untuk pintu monik ini pakai kayu nanti sekatnya.
Kalau PVC kan kecil ya diameternya ya, jadi kan dan warnanya juga rata-rata nggak bening kalau PVC itu. Makanya kalau pintu monik itu dia tuh dibuat kayak sistem sekat-sekat gitu. Teman-teman nanti boleh cari di internet. Jadi kayak misalnya kita bayangkan ada satu kayu panjang, terus nanti ada sekat-sekat ini. Gitu. Jadi nanti oh airnya ini bagus, sekat ini dibuka gitu loh. Sekat ini juga bisa dimodifikasi bentuk filter, bentuk saringan gitu. Jadi misalnya sekat yang pertama ini dia sudah ada filternya. Nah, nanti sekat yang kedua baru dibuka, itu seperti itu. Misalnya di sini ada filter saringan itu loh ya. Bentuk saringan itu loh. Jadi airnya ke sini sudah disaring. Nah, masuk pintu yang kedua, sekat yang kedua. Oh, ternyata ada spesies ikan yang nggak diinginkan, berarti kita buang lagi keluar. Sama juga pintu keluar. Misalnya kita budidaya bandeng. Nah, kita budidaya bandeng, terus kita lupa ini. Di sistem filter luarnya nggak kita sekat dulu. Akhirnya, si bandeng ini keluar nih ke sini. Karena ada pintu monik, maka si bandeng ini nanti ketahannya di sini, nggak langsung kebuang. Dia ketahan di sini, bisa kita dorong lagi untuk masuk kembali ke sistem budidaya. Itu keunggulannya dari pintu monik. Gitu ya teman-teman ya. Oke, saya rasa ini waktunya sudah sangat lama. Jadi, oke. Ini, di sini ada tugas yang teman-teman kerjakan sekarang. Apa sih perbedaan antara pintu beton, pintu monik, pintu kayu, pintu PVC? Kelebihan dan kekurangannya seperti apa. Nah, kemudian ini saya memberikan studi kasus, ada suatu kolam air tenang, daerah tropis kering, suhu rata-ratanya 30 derajat Celcius, kedalamannya 110, 2 kali siklus produksi, 1 kali siklus produksinya 150 hari. Nah, ini bagaimana cara menghitungnya? Silahkan boleh, ini saya matikan Zoom-nya dulu saja ya, nanti kita bahas setengah jam lagi, bagaimana teman-teman? Kalian boleh berdiskusi dengan teman-temannya, boleh berdiskusi di grup. Nah, jadi karena ini memang saya tidak ingin memberikan tugas ke teman-teman, tugas yang nanti take home, langsung ini dikerjakan saja. Jadi silahkan teman-teman berdiskusi. Kemudian juga tadi ada beberapa slide yang memang tidak saya jelaskan ya. Itu silakan kalian boleh tanyakan ke saya. Maksudnya seperti apa Bu slide ini? Nanti setengah jam lagi kita bahas. Oke, bagaimana teman-teman? Ada yang ingin ditanyakan? Terus tugasnya dikirim kemana Bu? Tugasnya nanti share screen. Jadi, atau gimana ya? Tugasnya dikirim ke grup WA aja deh. Tugasnya dikirim ke grup WA, nanti saya beritahu jawabannya yang kedua ini. Ya. Itu ditulis tangan atau di Word? Terserah. Terserah. Jadi di Word aja, Bu. Terserah kalian mau ngerjakannya di mana, nanti kalian share screen. Jadi jawabannya kalian nanti kalian share screen. Kalau setengah jam gimana teman-teman? Kurang waktunya? Saya rasa nggak susah ini. Sudah lama Bu itu Bu. Sudah lama ya? Oke. Jadi saya nggak mau. Sudah lama banget itu Bu, 10 menit juga mau. Oke. Jadi Rika juga silakan ya, meskipun lokasinya agak jauh, boleh chat-chatan atau misalnya telepon-teleponan, kalian grup WA gitu, kalian telepon-teleponan silakan, nanti saya nggak ikut join. Kalian boleh berdiskusi untuk mengerjakan soal ini, nanti setengah jam lagi kita gabung di room yang sama, kita bahas untuk soal yang kedua. Termasuk juga ya, termasuk juga teman-teman, termasuk juga kalau ada pertanyaan ya teman-teman. Tadi kan ada saya share di grup sore Bu ya. Iya boleh, silakan sampean share ini. Belum. Jangan dulu, grup sore kan belum dapat materinya. Nanti grup sore itu, Bu. jangan pribadi aja Bu ya.
Ya, sama share ke Didin aja. Mas Didin kan ada ya? Pribadi maksudnya Bu, pribadi. Oke, kalau gitu silahkan teman-teman kerjakan sekarang ya. Nggih, Bu. Kita ketemu lagi jam 10. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silahkan keluar dulu.